Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Tasmiyah dengan NIM 2010101025 dari kelas ASC 20 DHP ingin menjelaskan materi tentang audit planning dalam perspektif Islam mulai dari penerimaan klien untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah audit 1. Pengertian audit planning. Audit planning adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh variabel. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Perencanaan audit sendiri itu meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat lingkup dan sifat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Selanjutnya yaitu kaitannya Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6-8 dengan audit. Quran surat ini berkaitan dengan audit itu tentang seorang auditor itu harus berlaku jujur karena semua perbuatan itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya itu adanya pentingnya perencanaan audit. Yang pertama itu adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Auditor akan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai klien sehingga dengan begitu auditor bisa tahu apa saja risiko yang akan dihadapi. Yang kedua itu membantu auditor dalam melaksanakan audit dengan biaya yang wajar. Maksudnya, setelah mengetahui risiko dan tingkat kompleksitas seberapa kompleks, dengan begitu audit bisa mengira-ngira berapa banyak staf yang dibutuhkan, kombinasi tim auditnya apa saja yang akan diturunkan untuk klien tersebut, sehingga auditor bisa membuat budget berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam proses audit tersebut. Yang ketiga itu ada menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dengan klien. Kemudian yang berikutnya itu ada proses audit. Proses audit itu ada 4. Yang pertama, perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian atau test of control dan pengujian substantif gulungan transaksi. Yang ketiga, penerapan prosedur analitis dan pengujian rinci atas saldo. Yang keempat, ada penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Kemudian ada tahap perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Ada 8 tahap perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama itu adalah penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas, menilai resiko yang dapat diterima dan resiko inherent atau inherent risk. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Yang kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Jadi, secara keseluruhan, gambaran dari ke-8 tahapan ini adalah tahapan pertama dan tahapan ke-7 itu dilakukan oleh auditor untuk bisa menyusun, mengembangkan tahap ke-8, yaitu menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hal yang harus dilakukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit awal. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit awal. Yang pertama itu adalah auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau mempertahankan klien. Maksudnya, jika auditor ingin menerima atau menolak klien, ia harus mengetahui background kliennya terlebih dahulu. Cara auditor mengambil keputusan dan mengumpulkan informasi terkait background dari klien atau calon kliennya. Yang pertama, ketika kliennya itu belum pernah bekerja sama dengan kita, sehingga kita belum mempunyai informasi apapun terkait klien tersebut. Untuk bisa mengumpulkan informasi tersebut, auditor harus melakukan pendekatan terlebih dahulu agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut. Caranya yaitu
Survei dengan melakukan kunjungan terhadap klien, melakukan kombinasi dengan auditor terdahulu dengan cara mengirim surat kepada auditor untuk menanyakan apakah ada profesional isu atau keberatan profesional jika auditor pengganti melakukan keterkaitan dengan klien tersebut. Informasi dari pihak ketiga yang berikutnya itu informasi dari pihak ketiga lainnya. Yang kedua, ketika si auditor ingin mempertahankan kliennya, setiap ingin melakukan perikatan kembali dengan kliennya, auditor itu tetap melakukan evaluasi kembali. Ada 3 hal penting yang harus menjadi pertimbangan auditor untuk memutuskannya. Yang pertama itu adalah integritas klien, yang kedua memastikan kembali independensi auditor, yang ketiga resiko yang tidak dapat dimanage oleh auditor. Yang selanjutnya, tahapnya yaitu auditor mengidentifikasi alasan klien untuk penugasan audit. Ada beberapa contoh alasan klien. Yang pertama itu adalah laporan keuangan akan disubmit ke OJK atau BEI. Yang kedua, hasil audit akan disampaikan ke primary office di luar negeri. Yang ketiga, laporan evaluasi kerja dan lain sebagainya. Alasan-alasan inilah yang akan menentukan seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh klien dan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Jika laporan ini akan digunakan untuk perusahaan secara ekstensif, maka auditor akan mengumpulkan bukti yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak listing. Tahap yang ketiga itu adalah mendapatkan kesepahaman dengan klien. Maksudnya, auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit yang terdiri dari syarat-syaratnya, batasan-batasannya dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan dituangkan secara tertulis. Hal yang keempat itu adalah mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Auditor harus mempertimbangkan sifat bidang usaha klien, juga area-area yang mempunyai risiko kesalahan penyajian signifikan, dan dengan itu, auditor akan menentukan budgeting cost yang meliputi jumlah jam untuk menyelesaikan pekerjaan, memilih staf yang akan melakukan penugasan, dan yang berikutnya itu adalah komposisi tim, yang meliputi partner, manajer, senior, dan junior. Hal-hal yang bisa jadi pertimbangan dalam menerima atau menolak klien itu ada kompetensi, di mana auditor harus mempertimbangkan kompetensi untuk menjalankan tugas audit secara profesional. Yang kedua, independensi, kemampuan untuk bersikap independen baik in fact maupun appearance. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama. Faktornya yaitu kecukupan waktu, ketersediaan tim audit, dan ketersediaan konsultan audit. Yang keempat, resiko pelaksanaan audit misalnya dalam kaitannya dengan karakteristik bisnis dan industri klien. Yang kelima, konflik antara auditor versus klien baik berdasarkan pengalaman audit tahun sebelumnya atau informasi dari audit terdahulu. Yang keenam, integritas manajemen misalnya dalam mematuhi SAK, peraturan undang-undang maupun dalam memenuhi komitmen dengan mitra bisnis. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.